Oke, yo halo ya teman-teman. Waduh, kemarin ada sedikit masalah di channel Mimin ya. Jadi gak bisa upload untuk sementara waktu dan akhirnya sekarang udah selesai masalah itu. Dan ya, gak usah pakai lama, langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Nampak di situ, Tante dan juga Singer saling bingung satu sama lain. Karena mereka tidak ada yang mau bersedia menjalankan ujian untuk lantai berikutnya. Di saat itu juga, Zeng berkata kepada mereka berdua apabila dirinya bersedia pergi duluan. Dia juga berkata bahwa istri masternya telah memberitahunya apabila Kuil Yolua adalah teman dan bukan musuh. Dia meminta mereka berdua untuk melepas penjagaannya terhadap dirinya. Dengan senang hati Tante bersedia Zeng berangkat terlebih dahulu. Karena itu juga, dia pun langsung maju ke depan dan berkata kepada patung itu bahwa dirinya, murid tertua langsung dari Kuil Yolua, ingin mengikuti ujian. Patung itu mulai mengamati Zeng. Setelah itu, dia berkata bahwa hati Zeng murni dan tak tersentuh oleh cinta. Dengan itu dia lulus. Orang-orang yang ada di situ tak menyangka orang seperti Zeng masih berjaga. Tapi mereka juga penasaran apakah dia tidak tertarik dengan wanita. Waduh, mereka juga berkata apabila mereka mendengar dia dikebiri oleh masternya. Jin Yang mendengar semua itu hanya bisa terdiam. Sedangkan Xian Fan sangat meminta maaf pada istrinya. Dia terpaksa melakukan itu karena dia takut Zeng tertarik pada Jin Yang. Walah, sengklek emang nih orang. Tapi di sini Xian Fan juga sangat kesal karena dirinya tak menduga orang yang merayu istrinya malah dari Kuil Yolua. Jin Yang bertanya mengapa Xian Fan tidak mengambil tindakan. Meskipun dia menyaksikan pada waktu itu, dia juga berkata jika Xian Fan menggunakan kekuatan penuhnya kepada Xingling, mungkin tidak akan mampu menekannya tanpa menggunakan racun. Jin Yang langsung memegang wajah Xian Fan dan langsung mengatakannya bodoh. Dia juga bertanya, apakah Xian Fan menikmati perasaan orang lain dan mendominasi istrinya. Dengan muka memerah dan posisi yang ketakutan, dia berkata apabila dirinya berbicara omong kosong. Karena kelompok dari Kuil Yolua sudah menyelesaikan ujian, Zeng meminta izin untuk bergerak terlebih dahulu. Xiao Chen juga tak menduga Kuil Yolua telah melewati ujian. Dia kemudian berteriak kepada para juniornya. Dia bertanya siapa yang bersedia menjalankan ujian dan membawa pahala bagi Kuil Yingui. Tapi mereka cukup ragu untuk maju karena takut rahasia pribadi mereka akan terbongkar. Mendapat itu Xiao Chen rasa kultivator dari Demon Pet semua adalah sampah pengecut. Tapi Xiao Chen cukup yakin meskipun dirinya hidup sesuai dengan keinginannya sendiri, Climb Hard Punchet teknik yang diajarkan Yuzushi padanya pasti akan lulus ujian. Setelah itu Tante di sini bersedia untuk mengikuti ujian. Xiao Chen cukup kesal karena Tante mendahulinya. Dia pikir dengan sikap dingin kepada semua orang, Tante pasti akan lulus dengan mudah. Singer sendiri merasa Tante terlalu gegabah, padahal dirinya ingin mencari kesempatan untuk menggunakan Phantom Clone Puppet Masternya untuk lulus ujian dengan lancar. Patung itu mulai menatap tajam ke arah Tante, dan nampak di situ Tante kecil dan juga Xingling. Pada saat itu dia sangat kesal kepada Xingling karena selalu memperlakukan dirinya dengan kejam. Pada saat itu juga, dirinya hanya memiliki satu orang yang ada di dalam hatinya dan selalu baik padanya. Dia cukup yakin apabila Hongila satu-satunya orang yang ada di dalam hatinya. Tapi, semua itu mulai runtuh semenjak hari itu. Karena itu juga, patung itu menyatakan bahwa Tante gagal dalam ujian. Para laki-laki merasa kecewa karena mengetahui Tante telah jatuh cinta pada seseorang. Mereka rasa itu terlalu menyakitkan. Hongyi sendiri di sini merasa bahwa itu sudah jelas apabila orang itu bukanlah dirinya. Pada akhirnya juga mereka hanyalah sekedar teman dekat. Tapi Xingling yang sangat tahu dengan jelas setting karakternya. Dia tahu bahwa orang yang ada di dalam hati Tante adalah Hongyi. Alasannya untuk maju dalam ujian kali ini juga adalah untuk membantu Hongyi untuk mendapatkan bantuan. Waduh, makin rumit aja nih kesalahpahamannya. Singer tahu apabila Tante adalah orang yang paling banyak ditipu dalam rencana terakhir untuk menghabisi masternya. Dan orang yang melakukan semua itu adalah Xiao Chen. Singer menatap tajam ke arah Xiao Chen dengan tekanan kebencian yang sangat kuat. Bahkan, Xiao Chen sendiri cukup terkejut karena niat jahat yang sangat kuat terarah ke arahnya. Tante yang mendapati dirinya gagal, dia hanya terpaku tak menyangka apabila dirinya gagal. Tante langsung menghampiri Singer dan berkata bahwa ujian Kuil Yolua tidak akan berakhir di sini. Dia cukup yakin Singer adalah yang paling muda dan paling naif terhadap cinta pria dan wanita. Dengan itu dia meminta Singer untuk menjalankan ujiannya. Wele, naif apanya, malah paling agresif nih orang. Wadah.
Singer berkata bahwa dirinya tidak akan maju. Ya, jelas sekali Singer tidak mau maju karena dirinya tidak mau patung itu mengetahui sesuatu yang memalukan. Dia kemudian memanggil salah satu juniornya dan memintanya untuk maju. Orang bertopeng itu bersedia menjadi perwakilan kuil Yoluo. Orang itu pun mulai menjalankan ujian dan patung itu menyatakan bahwa orang itu lulus. Singer sangat senang karena Phantom Clone Puppet benar-benar berguna. Magic Puppet yang dipanggil sangatlah sempurna. Dia sangat kagum karena masternya merencanakan ini semua. Dengan penuh semangat Singer menarik tangan Tante dan mengajaknya untuk segera maju ke lantai berikutnya. Tapi Tante meminta Singer untuk menunggu sebentar. Dia bertanya apakah Singer tahu lantai ketiga disebut Infernal Soul Prison. Dia menjelaskan Infernal Soul Prison dipenuhi oleh binatang buas dan demon yang telah berlumuran cairan merah manusia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan sampah di lantai pertama yang tunduk pada kekuatan. Mereka adalah bencana yang tidak akan pernah mokat atau beristirahat. Singer berkata bahwa master mereka mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan semuanya telah diatur. Bahkan dia berkata kalau mereka akan mengerti saat mereka sampai di lantai ketiga. Tante yang bingung bertanya apa maksud dari perkataan Singer. Kita pun beralih ke Flame Demon Tower, lantai ketiga. Nampak di situ tempatnya amatlah mengerikan dan mencekam. Tante sadar bahwa udaranya berbau darah. Dengan itu berarti gak berburu. Dia meminta semua orang untuk membentuk formasi. Tak hanya itu, dia meminta semua orang untuk tidak bertindak sendirian. Di saat itu juga dia melihat kelompok dari Zeng. Tak pikir lama, dia pun langsung menghampirinya. Tapi di situ, para binatang iblis semuanya sudah terkapar tak bernyawa. Tante bertanya apakah mereka semua telah dihabisi oleh Li Zeng. Dirinya sangat terkesan. Tapi Zeng berkata bahwa mereka baru saja sampai dan binatang itu sudah lama dihabisi. Semua orang yang ada di luar sangat terkejut karena semua binatang iblis itu telah mokat. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Hong Yi sadar bahwa itu semua pasti ulah Xingling karena hanya dialah satu-satunya orang yang bisa melakukan itu di sekte Changming. Xingling di sini hanya tertawa kecil karena itu bukanlah ulahnya, tapi ulah Bai Xingling dari game aslinya. Meskipun fakta bahwa Bai Xingling menyusup ke Flame Demon Tower dan membabat seluruh lantai ketiga sendirian, saat itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dan sekarang dirinya telah melawan takdir dan memulai kultivasinya kembali. Ia rasa pengalaman ini masih sangat berguna. Xingling menggunakan 2000 poin untuk menukarkan sebuah item. Nama dari item itu adalah Memory Evocation. Item itu merupakan item sekali pakai. Dia pun langsung menggunakan item itu. Ketika dihadapkan dengan adegan yang berhubungan dengan masa lalu, dirinya bisa menggunakan ini untuk menghilangkan pengalaman masa lalu. Ketika pertama kali melihatnya, dia pikir itu adalah sampah. Bagaimanapun juga, dirinya tahu segalanya dalam cerita aslinya. Jadi pertanyaan mengapa Xingling harus membangkitkan ingatannya? Jawabannya adalah karena pengalaman bertarung dari pemilik aslinya bukanlah miliknya. Dengan meredakan pertempuran ini, ia rasa pasti akan sangat membantunya. Sekarang, aku Bai Feng adalah Bai Xingling. Kalian semua harus mokat Mutated Arts. Dan ya, Xingling langsung menerjang maju menghabisi sebuah binatang iblis di lantai ketiga. Dia sangat senang karena mendapatkan banyak keuntungan dari hal ini. Dia rasa ini pasti berguna di masa depan. Dan sekarang, dia pun sudah kembali ke kondisi yang sekarang. Ia merasa semua itu sangatlah menyegarkan. Yuerong yang melihat Xingling, dia merasa Xingling sangatlah gugup sampai berkeringat. Dia penasaran apakah benda yang ada di Flame Demon Tower begitu penting bagi Xingling. Dia bertekad akan mengungkap jati diri dari Xingling secepatnya. Sifat Xingling kotor, jelek, dan jahat yang bersembunyi di lantai 4 Flame Demon Tower. Balik lagi di posisi kelompok Guild Yoluo dan Xioluo. Tante di sini tak menyangka kondisi lantai ketiga akan menjadi seperti ini. Dia juga meminta Singer untuk segera pergi menuju lantai keempat dan mengambil benda yang diinginkan oleh master mereka. Tapi Singer mengajak Tante untuk pergi bersama. Dia cukup yakin apabila master mereka akan senang bila mereka menyelesaikan misi ini secara bersama. Dia juga menjelaskan bahwa master mereka pernah berkata apabila mereka bertiga akan selalu mencari harta yang paling berharga baginya. Tante bertanya apakah Singer masih belum mengerti apabila Xingling tidak lagi menaruh harapan padanya. Sambil menangis, Tante meminta Singer untuk segera pergi dan memenuhi keinginan Xingling. Dirinya hanya berharap Xingling tulus dan tak mengecewakan mereka berdua. Singer yang melihat Tante menangis mencoba untuk menenangkannya. Dia berkata bahwa dirinya akan segera pergi. Tante di sini berkata untuk menyerahkan yang lainnya kepadanya.
Dalam artian, dia mencurigai kelompok Zeng. Zeng sadar bahwa Tantai khawatir dengan dirinya. Dia berkata bahwa Tantai tak perlu khawatir karena istri masternya sudah mencapai kesepakatan dengan Xing Li. Zeng juga memberitahu bila dirinya hanya akan mengambil barang jarang di lantai ketiga dan barang yang ada di lantai atas bukan tujuannya. Tapi dia juga memperingati Tantai apabila musuh mereka yang sebenarnya adalah kelompok yang ada di belakang. Tante berkata dirinya memiliki pemikiran yang sama. Tapi di sini, Tante tidak melihat keberadaan Xiao Chen. Dia juga penasaran kenapa Xiao Chen tidak bergabung dengan para murid Yin Gui. Ia rasa ini semua tidak beres. Tapi dia berpikir selama dirinya menjaga jalan ini, Xiao Chen pasti tidak akan mengganggu Xing Er. Panel ini menuju ke suatu tempat di lantai 4. Nampak di situ ada sesuatu mirip dengan tempat persembahan, lengkap dengan adanya lilin dan juga aura merah yang sangat pekat. Di situ Xing Er berkata apabila tempat ini adalah tempat pemujaan Black Flame Demon God. Dia meminta semua orang untuk mundur dan jangan sampai terbakar karena peti harta karun di kuil yang dikelilingi oleh aura Virtue of Fear adalah barang yang diinginkan oleh masternya. Tapi secara mengejutkan, peti itu bergerak dan mengeluarkan aura merah yang sangat mencekam. Dan ya, nampak di situ muncul sosok yang menyerupai Xing Li. Sosok itu bertanya siapa yang berani mengganggu ketenangannya. Melihat sosok itu sangat mirip dengan masternya, Xing Er langsung dibuat terlupe-lupe karena tak hanya sosok itu menyerupai masternya, tapi sosok itu menyerupai masternya pada usia muda. Dengan dominasi arogan semacam itu, Xing Er merasa seolah-olah semua hal di dunia ini dapat dihancurkan menjadi bubuk oleh tangan yang perkasa itu. Bahkan, dia juga berharap disentuh oleh sosok itu. Sosok itu bertanya apakah kedatangan Xing Er ke sini untuk membantu Xing Ling mendapatkan kembali asal-usulnya. Sosok itu berkata itu tidak akan terjadi. Dirinya sangat ingin Xing Ling bongkar. Dia juga meminta Xing Er untuk segera enyah dari hadapannya. Mendengar ocehan itu, Xing Er cukup kesal. Dia berkata apabila sosok itu hanyalah Evil Heart Demon Xing Li. Dia juga sadar bila ini sesuai dengan apa yang diramalkan oleh masternya. Tidak mungkin untuk menghindari pertarungan di ujian Flame Demon Tower. Xing Er pun mulai mengeluarkan energinya dan memunculkan sosok hantu yang membantunya dalam ujian masuk sebelumnya. Dia memerintahkan hantu itu untuk menggigit sosok yang menyerupai Xing Li itu. Dengan sigap dan tepat, hantu itu sukses menggigit sosok itu. Namun, sosok itu masih percaya diri. Bahkan, dia meminta untuk menggigit sesuka hati Xing Er. Dengan santai sosok itu memegang hantu milik Xing Er dan langsung melenyapkannya dengan sangat mudah tanpa perlawanan. Xing Ling yang ada di luar merasa itu cukup buruk. Ia tak merasa aneh jika daerah di sekitar tempat asalnya muncul Evil Heart Demon. Itu tidak berpengaruh pada core-nya, tapi sangat berbahaya karena dia mengetahui semua informasi tentang asal-usul dan bertindak sebagai Xing Ling dengan sempurna. Dan Xing Er sekarang tengah menghadapi esensi sejati dari base Xing Ling di masa lalu. Dia cukup khawatir bila Xing Er tahu tentang pikiran sejati Xing Ling dari sosok itu. Mungkin kepercayaannya pada dirinya akan runtuh sepenuhnya. Xing Er di situ berkata, benar, memang dirinya melakukan kesalahan. Ia rasa sosok itu bukanlah Evil Heart Demon. Dia seperti hantu yang senang bermain dengan tubuh spiritual orang lain saja. Sosok itu cukup terkejut karena menyadari cost controlling spiritual milik Xing Er. Dan ya, nampak di situ hantu milik Xing Er sekarang nampak sangat kuat dan sangat mendominasi. Xing Er berkata apabila masternya sangat mencintainya. Xing Er secara pribadi mengalaminya saat berbaring di tempat tidurnya. Ia rasa kebohongan konyol dari sosok itu tidak berpengaruh apa-apa padanya selain membuatnya sangat marah. Xing Er langsung mengendalikan hantu miliknya dan langsung menggigit sosok itu hingga mengakibatkan sosok itu secara perlahan mulai memudar lenyap. Sosok itu yang tidak bisa apa-apa, hanya bisa berteriak kesal dan mengumpat saja. Hingga pada akhirnya, sosok itu pun benar-benar lenyap dari alam semesta. Dengan begitu Xing Er pun berhasil mendapatkan benda yang diinginkan oleh masternya. Xing Er sangat senang karena dengan itu dirinya bukanlah dogi bodoh karena dirinya benar-benar melakukannya untuk masternya. Di saat itu juga ada seseorang yang berkata bahwa tangan Xing Er terluka. Dia meminta untuk mengobatinya sesegera mungkin. Xing Er berkata untuk tidak terburu-buru karena ia merasa itu hanyalah luka kecil. Tapi secara mengejutkan, orang itu merebut peti itu dan langsung bergegas pergi. Xing Er sadar bahwa orang itu bukanlah murid dari Guilio Luo. Dia bertanya siapa sebenarnya orang itu. Dan ternyata, orang itu merupakan Xiao Chen. Dia sangat senang karena berhasil mendapatkan kelemahan dari Bai Xingling. Xing Er tak menyangka Xiao Chen menggunakan teknik perubahan untuk menyusup ke kelompoknya. Dia sangat marah dan memerintahkan hantu miliknya untuk menghajar Xiao Chen. Tapi Xiao Chen rasa itu sangat sempurna karena dirinya akan menggunakan tangan hantu itu untuk membuka peti itu. Dan karena itu juga, peti itu pun terbuka dan langsung menampilkan Bai Xingling kecil.
Xiao Chen berkata, apabila dirinya datang ke sini bukan tanpa alasan. Dirinya ingin mengungkapkan ingatan buruk yang disembunyikan oleh Xingling. Dia kemudian mengeluarkan benda yang mirip dengan lensa. Dia kemudian langsung melemparkannya ke arah peti yang menampilkan kenangan Bei Xingling. Dengan menggunakan itu, semua orang bisa menyaksikan kebenaran yang sebenarnya dari rahasia Bei Xingling. Dan ya, di luar Flame Demon Tower, nampak ada sebuah layar yang menampilkan kenangan atau ingatan Bei Xingling. Hong Yi cukup terkejut karena focusing gaze water mirror yang menampilkan pemandangan di menara pecah. Tapi Nan Gong berkata apabila muncul cermin yang lebih besar di langit. Ia cukup penasaran apakah itu pecahan ingatan seseorang. Xingling yang mengetahui itu cukup terkejut dan juga panik. Ingatannya telah tersinkronisasi dan dirinya ingat semuanya. Orang macam apa dirinya dan kenapa Yuerong bisa membencinya. Dirinya mengerti semuanya. Dia tidak punya cara untuk menghentikan ingatannya agar tidak terekspos. Ia rasa dirinya harus mundur. Dia juga tidak ingin membiarkan semua orang yang ada di Demon Pit melihat keadaannya yang menyedihkan di saat itu. Singer bertanya-tanya apakah itu adalah masternya. Dia sadar bila dirinya sekarang berada di dalam menara, tapi dia bisa melihat pemandangan dari sudut pandang langit. Xiao Chen cukup senang karena benda miliknya ini berbeda dengan barang murahan milik mereka. Barangnya ini berkali-kali lipat lebih berharga. Dengan ini dia yakin kebenaran sejati dari Bei Xingling akan membuat dunia untuk membasmi Demon Heart-nya. Tapi Singer di sini masih bingung apakah itu adalah ingatan masternya. Dan kita pun langsung dibawa menuju ke ingatan masa lalu Bei Xingling. Di sebuah hutan yang lebat dan salju yang menutupi permukaan tanah, nampak ada seseorang yang berlumuran cairan merah. Ternyata itu adalah Bei Xingling kecil dan juga ibunya. Xingling bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya. Dengan gemetar dan juga lemas, ibunya berkata bahwa dirinya sudah tidak bisa pergi lagi. Dia juga meminta Xingling untuk segera melarikan diri sendirian. Tapi Xingling kecil yang masih polos pada waktu itu, dia tidak mau meninggalkan ibunya sendirian. Dia ingin pergi bersama ibunya. Dengan sisa tenaganya, ibunya berdiri dan meminta anaknya untuk tidak menangis. Dia juga memberitahu Xingling bahwa dirinya memiliki innate formless demonic body. Dia meminta Xingling pergi dan mencari perlindungan dengan sekte iblis yang kuat. Dengan begitu, mereka tidak akan mengejar Xingling lagi. Ibu Xingling juga meminta Xingling untuk ingat apabila ayahnya Bai Tianlin, kepala sekte pedang Chenwu, dikepung dan dihabisi oleh orang-orang munafik dari 3 sekte ortodoks utama. Dan dirinya adalah ibu Xingling, Lin Yaran, putri tertua dari Grezal, telah ditipu dan diracuni oleh paman Xingling. Dan pada akhirnya disergap. Dan Xingling adalah anaknya. Ibunya berkata dia adalah penguasa dunia yang tidak terkalahkan. Dia meminta Xingling untuk bertahan hidup dengan cara apapun. Dia juga meminta Xingling untuk berjanji padanya bahwa Xingling harus hidup. Waduh, sumpah ini anjir lah. Ini sangat menyentuh hati lah ini momen ini. Kalau kalian baca sendiri pasti nangis lah boy. Jin yang ada di luar cukup terkejut melihat itu. Dia tidak menduga ternyata orang yang ada di lukisan itu adalah Xingling. Sedangkan Yuerong yang melihat Xingling sudah pergi, ia merasa ada yang sengaja ingin mempermainkan dia. Tapi Yuerong tak mau ambil pusing. Ia tak peduli meskipun Xingling mendapatkan cemooh di setiap generasi. Dia merasa itu adalah hukuman pantas untuknya. Balik lagi ke ingatan masa lalu Xingling. Nampak di situ dia telah memakamkan ibunya. Setelah itu, dia bergegas pergi sambil memakan sesuatu. Singkatnya sekarang dia sudah berada di Best Blood Valley. Tempat tidur tampak gersang dan sangat mencekam. Di tengah itu juga ada seekor binatang buas yang berusaha menerkamnya. Tapi Xingling dengan mudah menghabisi binatang itu. Nampak juga di belakang Xingling masih tersisa 2 binatang iblis betina dan juga anaknya yang masih kecil. Si betina menatap Xingling dengan mata penuh dendam. Tapi secara mengejutkan juga ada seseorang yang bertanya mengapa ada anak kecil di tempat ini sendirian. Xingling kecil berkata apabila dirinya ingin pergi ke kota Wuyang untuk bergabung dengan para demonic cultivator dan memenuhi keinginan ibunya. Mendengar itu orang itu meminta Xingling untuk tidak perlu mencari lebih jauh lagi. Dia berkata apabila sekte Xie Yao-nya membutuhkan bakat seperti Xingling dan identitas orang itu merupakan Xie Youxi. Dari sini kita baru tahu sosok asli dari guru Bei Xingling yang pernah disinggung di episode sebelumnya. Yoshi di sini ternyata tidak datang sendirian. Dia membawa seorang murid perempuan yang bersamanya. Gadis kecil itu bertanya dengan siapakah masternya berbicara.
Dan ternyata gadis kecil imut dan mengemaskan itu adalah Yuerong kecil. Kita panggil Rong-er aja. Singling yang melihat Rong-er, dia sangat terpesona. Tapi panel sekarang langsung berganti menampilkan momen di mana Yoshi memeriksa ini formless demonic body Singling. Dia merasa aneh karena darah Singling terlihat biasa. Dia sangat marah karena dirinya telah mempersembahkan kepada Singling nama Dao Singling serta teknik demonic cultivation untuk membantunya menciptakan kehidupan baru. Tapi Singling tidak mempersembahkan demonic blood untuk dirinya. Tapi dia meminta untuk melupakannya saja dan akan membesarkan Singling 3 tahun lagi. Dan pada saat itu, Yoshi akan melihat nilainya dan apakah masih sebatas 1 dosis obat saja. Dia pun langsung bergegas pergi meninggalkan Singling sendirian di ruangan itu. Hah, Great Demonic Cultivator. Kalau demonic blood dalam tubuhku sepenuhnya menuruti kehendakku, aku sudah jadi ampas obat sejak lama. Sing-er yang melihat penderitaan yang dialami masternya, dia cukup sedih. Dia tak menyangka ternyata masternya pernah mengalami hal seperti ini. Tante bertanya kepada Sing-er, siapa orang yang mengungkapkan ini semua? Dia bertanya, apakah itu Xiaochen? Sedangkan Hongyi di sini menyadari sesuatu. Ia merasa Yoshi dan Menggu terlihat sangat mirip. Dia cukup penasaran hubungan seperti apakah yang ada di antara mereka berdua. Karena masalah ini terkait dengan sekte Camingnya, Hongyi berniatan untuk menyelidikinya dengan teliti. Xianfan yang melihat istrinya menangis, dia bertanya kenapa istrinya menangis. Jiniyang yang kesal langsung menendang suaminya dan meminta untuk menutup mulutnya dan segera pergi menjauh darinya. Yuerong juga cukup penasaran kenapa Singling menyembunyikan bagian ingatannya. Dia bertanya-tanya apakah adegan selanjutnya akan... Ya, adegan selanjutnya adalah Rong-er datang ke tempat Singling. Sebenarnya dia mencari keberadaan Yoshi, tapi ternyata yang ditemuinya adalah Singling. Dan ya, oke, bersambung.